Oke. Oke, kuliah terakhir. Sebenarnya rekamannya tadi udah saya upload. Rekaman dari kelas K08 ya, karena yang kemarin itu terhapus. Nah, saya samakan tadi kuliahnya sampai selesai dengan slide yang ini. Selanjutnya kita akan bahas soal-soal latihan dulu. Nanti di tutorial akan lebih banyak latihannya. Nah, soal latihannya ini. Sorry, ini salah ketik lagi. Harusnya 3x kuadrat. Coba, saya akan bahas agak banyak aja karena ini sebenarnya juga jam tutorial. Kalau bisa semua ya syukur. Karena ini yang warna kuning kalian nggak bisa klik. Saya sih bisa. Sebentar kok munculnya di layar satu lagi. Nah, ini ya. Saya bawa ke sini. Hitunglah, ini udah betul 3x kuadrat. Ini. Nah, tahap pertama kalau mau menghitung limit, coba aja hitung nilai fungsinya di titik 3. Kalau nggak ada masalah, maka ya udah tinggal masukkan aja angkanya. Kenapa demikian? Karena teoremanya kemarin kalau polinom bagi polinom, tinggal hitung nilai polinomnya aja di titik ini. Kalau penyebutnya nggak 0. Kalau penyebutnya 0, lain lagi, harus diolah dulu. Jadi saya coba masukkan 3 ke bawah. 3 kali 9, 27, dikurangi 15, ditambah 7, nggak 0. Ya udah, saya langsung aja. Nggak 0 mah penyebutnya. Tinggal masukkan aja. Ini boleh dilakukan kalau nggak 0 ya bawahnya. Ini polinom, limitnya adalah nilai fungsinya sendiri, nilai polinomnya. Jadi X-nya tinggal disubstitusi dengan angka 3. Oke. Tinggal hitung dapat angkanya gitu ya. Oke. Kalau di ujian dari sini kalian langsung ke sini boleh ya. Karena ini tahap awal saya menjelaskan kenapa dari sini boleh. Karena ada rumus pembagian. Kenapa dari sini boleh ke sini? Karena untuk polinom limitnya ya nilai fungsinya. Ini juga polinom limitnya nilai fungsinya. Gitu ya. Jadi berdasarkan rumus-rumus yang di kuliah terakhir kemarin. Oke, cuma gitu aja nomor 1. Nomor 2. Tolong kalau nggak paham, tanya ya, tanya. Ini setiap diklik munculnya di layar satu lagi, jadi saya harus bawa gitu. Jangan diam aja, tanya. Oke, hitung limit ini. Nah, kembali saya coba masukkan yang bawah aja. Bawahnya 0. Nah, atasnya juga pasti 0. Kalau atasnya nggak 0, nanti itu di pasal berikutnya pembahasannya. Coba kita masukkan atasnya. 9 dikurangi 6 dikurangi 3, 0. Nah, kalau ada pembagian 0 gini, kan kita nggak bisa ngitung. Jangan dimasukin kayak tadi. Kita coba faktorkan dulu. Kita faktorkan ya. Oke, saya faktorkan pembilang menjadi ini, penyebut jadi ini. Kemudian akan saya coret ini, X-3. Kenapa boleh dicoret? Kan kalau dicoret tuh seolah-olah ini, kan ini 0, ini 0. Masa 0 per 0 boleh dicoret? Nah, ingat bahwa limit itu tidak memperhatikan nilai di tiganya, tapi dia hanya mengamati kecenderungan nilai fungsi kalau X-nya mendekati 3. Jadi sebenarnya kalau 0 per 0 gini, kita nggak menghitung di 3 kayak tadi gitu ya. Kayak di soal nomor 1. Ini X-nya semua di luar 3, di kiri kanannya. Sehingga ini nggak 0, ini juga nggak 0. Cuma memang mendekati 0 kalau X-nya mendekati 3. Jadi ini boleh dicoret di limit tuh ya. Oke. Boleh dicoret. Nah, setelah dicoret,
Ini kan polinom. Limit polinom sama dengan nilai polinomnya. Sekarang disubstitusikan boleh, karena soalnya udah berbentuk polinom aja. Masukkannya X-nya 3 ke sini. 3 ke dalam X. Begitu ya. Jadi setiap langkahnya sebenarnya ada alasan jaminan rumusnya. Lanjut lagi. Nomor 3. Ini sama aja dengan nomor 2, cuma lebih rumit gitu ya. Aduh, selalu muncul di layar yang atas, jadi saya harus geser-geser dulu. Ini kalau dimasukkan, bawahnya 0 lagi. Atasnya pasti 0 lah. Kalau bawahnya 0, atasnya nggak 0, itu kita belum bahas nanti di pasal berikutnya. Faktorkan lagi kayak tadi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya harus cari akal lain. Ini saya faktorkan menjadi ini. Nah, kalian harus pintar-pintar memfaktorkannya. Karena kita nggak akan mempelajari cara memfaktorkan polinom. Bukan nggak mempelajari. Karena kalau nggak spesial, nggak ada caranya. Jadi kalau memang bisa difaktorkan, akan diberi yang spesial. Nebaknya gini. Di sini penyebab nolnya X-1 sebenarnya. Pasti di sini ada faktor X-1 juga. Gitu. Nah, ini kalau dibagi dengan ini, nanti hasilnya ya ini. Pokoknya harus ada X-1 gitu ya. Ya di sini hanya kerumitan memfaktorkannya aja. Di ujian nggak akan bobotnya dijatuhkan pada kesulitan memfaktorkan, karena itu di luar topiknya ya. Jadi jangan khawatir nanti, wah di ujian berarti ngefaktorkannya nanti susah. Nggak, akan dipilih yang nggak susah ngefaktorkannya. Ya. Oke, ini kembali boleh dicoret karena kecenderungan X mendekati 1, bukan sama dengan 1. Gitu ya. Nah, oh ini juga kebetulan bisa dicoret, meskipun nggak menyebabkan 0, ya bisa coret-coret aja. Tinggal ini, limit dari polinom, ya nilai polinomnya aja. Oke, gampang. Saya bablas aja yang gampang, Mbak ya, kalau kalian nggak nanya. Kalau nggak paham, nanya. Nah, ini trigonometri. Idenya di gimana kan? Kita gunakan yang, saya lihat halaman sebelumnya dulu ya. Kita gunakan ini ya, alatnya. Sin X per X, 1 kalau X mendekati 0. Atau kebalikannya, atau tangan. Ingat, bentuknya harus sama, tapi menuju 0 yang di sininya. Kalau nggak menuju 0, nggak boleh. Oke, ini kita lihat. Aduh, tiap kali harus digeser. Tuh jadi harus gitu tiap kali. Ya, nggak apa-apa. Hitung limit ini. Kembali, acuan pertama coba masukkan. Bawahnya 0 nggak? 2 kali 0, 0. Tangan 0, 0. Oh, penyebutnya 0. Oke, jadi harus diolah dulu. Kita arahkan supaya berbentuk sin U per U gitu ya, atau tangan U per U gitu. Nah, untuk itu saya bagi dengan ya idenya ini ya, supaya karena ini kalau X U-nya mendekati 0 dia nilainya 1 gitu. Oke, ini saya bagi dengan 2X. Kenapa bukan dibagi X? Karena ini inginnya sin 2X dibagi 2X nanti. Kan bentuknya harus sama. Tapi yang ini nanti tangan X dibagi 2X, nggak masalah. Tangan X dibagi X, dikali setengah gitu depannya. Oke, gitu. Nah, ini sengaja saya hijaukan, mau menggunakan rumus yang udah dikenal. X mendekati 0, ini bentuknya sama, kita periksa. Ininya 0 nggak? 0, 2 kali 0. Jadi ini limitnya 1. Yang tangan X dibagi X, X-nya mendekati 0 juga. Jadi hasilnya 1 juga. Tinggal 2-nya itu jadi setengah gitu ya. Nah, dengan demikian limitnya udah langsung kita hitung ini 1, ini yang ini setengah. Oke, nggak ada masalah ya. Coba ngecek dulu, paham nggak?
Iverta, paham nggak? Paham, Pak. Lydia, paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Maaf Pak, saya izin bertanya. Oh, silakan. Itu bukannya kalau kemarin itu yang sin 2x per 2x, terus limitnya mendekati 0, bukannya jadinya 0 ya Pak? Jadi setengah min 0. Apa yang sin 2x per 2x ini? Iya Pak. Enggak. Kalau bentuknya udah sama, ini ya, sin kuda dibagi kuda, kita lihat ininya menuju 0 enggak? Kalau ininya menuju 0, maka limit ini 1. Lihat yang kemarinnya, saya lihatkan yang kemarinnya. Ini, yang di kotak kuning. Ini. Tetapi yang ini, kita lihat bentuknya sama, tapi ininya nggak menuju 0. Nah, kalau nggak menuju 0, nggak boleh ini sama dengan 1. Kalau ininya menuju 0, mah boleh, asal bentuknya ini sama. Oh, berarti kalau misalkan diketahui itu limit x mendekati 0 dengan sin x min 1 per dalam kurung x min 1 baru bisa Pak? Sebentar, ditulis dulu. Limit x mendekati 0 dari apa? Sin apa? Sin dalam kurung x min 1. Dibagi x min 1. Nah, ini... Iya, tapi dalam kurung Pak. Iya, dalam kurung. Sama aja. Nggak dikurung atau enggak, bawahnya sama aja. Nah, ini saya kotakin warna merah. Ini bentuknya kan sama. Ya. Sama. Tapi kalau X mendekati 0, dia menuju 0 nggak ini? Yang saya buletin enggak, ini. Pak. Enggak. Maka limitnya bukan 1. Tapi limitnya sin 0 kurangi min 1. Min 1 dibagi 0 dikurangi 1 min 1. Segitu limitnya. Sin min 1 ya harus dihitung kalkulator. Pokoknya intinya. Oh iya, saya yang salah Pak. Pokoknya kalau ada sin kuda dibagi kuda itu akan limit ya. X mendekati sesuatu itu akan 1 kalau ininya bentuknya sama dan si ininya menuju 0. Gitu ya. Coba kalau kita lihat jawaban tadi lagi. Ini. Bentuknya sama 2x 2x. Menuju 0 enggak? Kalau x menuju 0 dia 2x menuju 0. Jadi ini 1. Demikian juga tangan x dibagi x 1. Setengahnya konstanta dikedepankan. Udah paham? Oh, saya paham Pak. Berarti kalau misalkan nilai penyebut dan nilai pembilangnya sama, itu baru bisa ya Pak? Nanti dulu nilai penyebut dan nilai pembilangnya sama. Iya, jadi karena dia mendekati 0, atasnya mendekati 0, bawahnya juga mendekati 0. Ya, dan bentuknya sama ya. Bentuknya sama ya. Ya, terima kasih Pak. Harus mendekati 0 dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini ada variasinya sekarang. Oke, saya pakai ini aja ya. Atau mau ditulis tangan? Tulisan tangan saya jelek. Pakai ini aja, saya capek-capek bikin solusi. Nggak, udah ditulis bagus. Kok ini sih? Sebentar. Kenapa itu diklik keluarnya itu? Loh, salah saya ini. Salah ini. Jadi saya akan kerjakan pakai tangan karena jawabannya salah. Diklik keluarnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Ya udah saya kerjakan pakai tangan. Dua-duanya A dan B aja. Ya, terpaksa kalian baca tulisan yang lebih jelek. Oke, kita lihat yang ini. Nah, kembali. Kalau nggak ada masalah, udah substitusikan aja kayak ngitung nilai fungsi. Jadi yang kiri ini sama dengan limit x mendekati 1
dari 1 kuadrat min 1. Sama 0, beres. Gitu ya. Kalau nggak mau langsung gitu, boleh dibuka dulu mutlaknya. Coba saya mau buka mutlaknya dulu ya. X kuadrat min 1. Ini sama dengan X min 1 kali X plus 1. Kenapa saya bikin jadi perkalian gini? Karena saya mau memeriksa tanda yang di dalam dalam harga mutlak. Saya periksa tandanya. Tanda dari, nggak pakai mutlak ya. Kalau pakai mutlak ya tandanya selalu positif. Akarnya di min 1 dan 1, penyebab nolnya. Di kiri, ini aja ya, tanda ini aja yang di dalam. Di kiri, bayangkannya min 1 juta. Min 1 juta ini negatif, min 1 juta ini negatif juga. Jadi ini plus ya, min kali min. Nah, pasti gitu. Jadi kalau mutlak X kuadrat min 1 dibuka, dia pecah 3. X yang kecil min 1 udah positif. Kalau udah positif, langsung buka. Ya. Yang di tengah negatif. Yang min 1, X lebih kecil, sama dengannya boleh ikut atas, boleh ikut bawah ya. Min, jadi harus diminkan. Kenapa harus diminkan? Karena mutlak nggak boleh negatif. Yang dalam kurungnya ini negatif. Kursor saya kalau menunjuk ini kelihatan nggak? Ujung pennya ini? Kelihatan, Pak. Oh, ya udah. Rasanya tahun lalu saya pakai apa nggak kelihatan gitu. Jadi saya nunjuk-nunjuk, yang di sananya bingung. Yang di kanan 1 udah langsung positif. Buka. Nah, sekarang mau ngitung limit di 1. Di 1 ini. Dia aturannya pecah. Fungsinya beda itu ya. Kan kalau limit jangan ngelihat di 1 ya. Kalau ngitung limitnya harus dilihat kiri 1 dan kanan 1. Jadi karena aturannya ada 2, yang ini dan yang ini. Gini lihatnya, kalau ini titik 1, di kirinya berlaku min X kuadrat min 1. Di kanannya berlaku X kuadrat min 1. Di kirinya, tapi kita ini juga di kiri 1 ya, tapi pakainya yang terdekat ke 1. Yang terdekat ke 1 ya ini. Sama dengan satunya jangan dilihat. Nah, karena aturannya berbeda, saya ngitungnya bisa juga nggak langsung masukkan gini. Cara lain, saya pecah ngitung limit kiri kanan. Limit X menuju 1 dari kiri. Kenapa dipecah jadi 1 dari kiri? Karena di kiri 1 dan di kanan 1 aturannya berbeda. Jadi saya hitung pakai limit kiri, limit kanan. Kalau nanti hasilnya sama, ya sama dengan limitnya itu. Itu nulisnya gini. Saya buka sekarang di kiri min 1. Di kiri min 1 berlaku aturannya ini. Min X kuadrat min 1. Dapat dari mana ini? Dari membuka mutlak tadi. Nah, ini kan polinom. Polinom langsung hitung. Kalau ngitung, ini udah nggak pedulikan kiri atau kanan. Ini kalau 1, ya 1 aja di sini dihitungnya. Jadi, min 1 kuadrat kurang 1. Sama dengan 0 ya. Limit kanannya. Limit X menuju 1 kanan. X kuadrat min 1. Kalau saya buka mutlaknya, kita lihat pakai yang di kanan 1. Aturannya mana? Yang lebih besar 1 ini. Jadi ini kalau dibuka jadi X kuadrat min 1. Ini polinom, tinggal hitung kayak biasa. Nah, sama nih. Sama. Jadi kalau ini saya bintangin 1 gitu ya. Kalau di ujian bintangin 1, ini bintangin 2 itu. Karena bintang 1 dan bintang 2 sama, atau nulis karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, boleh gini, tapi kalau nggak ada masalah, masukkan aja. Gitu ya.
Tapi hati-hati, masukkan aja itu nggak berlaku kalau ketemu fungsi floor atau ceiling. Nggak tahu nanti ada soalnya nggak. Paham ini? Saya mau bahas yang B. Kalau paham, ini mau saya hapus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hapus. Pakai lasso lebih cepat. Nah, di lasso aja gitu kan. Set, langsung del. Oke, yang ini. Masih lasso. Ambil. Yang ini. Limit X mendekati 0. X dibagi mutlak X. Nggak boleh dicoret gini ya. Menjadi limit itu sama dengan limit X mendekati 0, 1 dibagi pagar gitu ya. Dicoret, nggak boleh. Nah, oke. Jadi gimana? Buka mutlaknya. Kayak pertaksamaan kalau ada mutlak kan kita ngerjakannya berusaha dibuka mutlaknya. Caranya ada berbagai macam cara membuka mutlak. Yang paling primitif ya kita lihat ini. Sama dengan kalau dibuka bernilai min X, kalau X kecil 0, sama dengannya masuk yang mana aja bebas. Mau ini juga boleh, gini juga. Ini kecil, ini besar sama dengan boleh ya. Nah, dia pecah di 0. Ini 0. Di kirinya berlaku min X, di kanannya berlaku X. Jadi saya ngitung lagi pakai limit kiri kanan. Saya ini biarkan dulu. Si ini biarkan dulu aja. Saya ngitung limit kirinya dulu. X dibagi mutlak X. Sama dengan limit X menuju 0 kiri. X dibagi berapa? Min X ya. Kan dari kiri harga mutlak sama dengan ini. Jadi harga mutlak sama dengan min X. Sama dengan, nah ini kan udah nggak ada mutlaknya. Ini boleh dicoret. Sama dengan limit X mendekati 0 min, berapa? Langsung aja udah dicoret ya. Udah nggak ada X-nya lagi, min 1. Oke, limit kanannya. Limit X mendekati 0 kanan, X dibagi mutlak X, dibuka di kanan 0. Kalau di kanan 0 berlaku yang ini. Mutlak X sama dengan X. Sama dengan 1. Nah, dari sini disimpulkan limit X mendekati 0 dari X dibagi mutlak X sama dengan berapa? Tidak ada. Jangan sama dengan dong. Tidak ada. Ya, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sebentar. Saya mau nanya. Mau nanya lagi. Tambahan. Untuk mempertajam kalian pemahamannya. Bagaimana kalau soalnya yang barusan diganti limit X mendekati 3 dari X dibagi mutlak X? Sebenarnya boleh disubstitusi langsung, nggak ada masalah. 3 dibagi mutlak 3 gitu ya. Tapi kalau mau dibuka, perlu limit kiri kanan nggak? Kita lihat. Yang sekarang saya pakai warna merah titiknya. Ini mau limitnya di 3 di sini. Kalau di 3, di kiri kanannya mutlak X dibuka tetap yang ini kan? Di kiri 3, mutlak X itu sama dengan X. Di kanan 3, mutlak X juga sama dengan X. Karena semua yang di kanan 0 itu mutlak X sama X. Jadi ini bisa kita lakukan gini. Limit X menuju 3, ya ini dibagi ini. Karena di kiri kanan 3, mutlak X itu sama dengan X sendiri. Ya sama dengan 1 gitu ya. Nggak perlu pakai limit kiri kanan. Kalau mau pakai limit kiri kanan, boleh. Ya nulisnya gini. 3 kiri, mutlak X, limit X menuju 3 kiri. Nah, di kiri 3,
apa? Di kiri 3, tapi jangan yang di kiri sini, yang dekat ke 3. Dibuka kan tetap X. Limit kanannya X dibagi mutlak X. Limit X menuju 3 kanan. X, mutlak X dibuka, X aja di kanan 3 juga. 1. Nah, ini sama kesimpulannya limit X mendekati 3, 1. Kalau ini tadi saya nggak pakai kiri kanan karena saya udah tahu kalau ini dibuka, di kirinya ini, di kanannya juga ini. Jadi sebenarnya nggak perlu kan kiri kanan karena sama ininya nih. Oke, begitu. Lanjut. Nomor kok ke sini dulu ya? Ini harusnya 9 tadi. Ya nggak apa-apa lah. Nggak, acak juga nggak apa-apa. Soal-soalnya. Cuma biasanya makin ke bawah makin susah. Saya ke sini dulu. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan satu rumus penting. Satu rumus penting. Ya, rumusnya tuh gini. Mana-mana OneNote ini. Tolong ini diperhatikan rumus ini. Kalian kan udah tahu rumus ini, misalkan cos A tambah B tuh apa? Jadi apa sih? Min 2 sin itu ya? Lupa saya. A tambah B per 2 gitu. Lupa lah pokoknya. Lihat di rumus trigonometri. Ini khusus untuk mempercepat. Kalau saya punya bentuk sin, jangan merah. Udah sin dosa merah lagi. Sin. Kalau ada sesuatu sudut alfa ditambah kelipatan pi, misalkan ditambah pi itu, ya, itu nilainya akan tetap jadi sin. Cuma tandanya bisa plus, bisa min, salah satu. Nah, gimana menentukan tandanya? Itu gini. Kita lihat di lingkaran. Ini ambil alfanya di kuadran 1. Alfanya di sini. Ya, terserah sudutnya mau berapa, bebas ya. Pokoknya di kuadran 1. Kalau ditambah pi, berarti ditambah berapa? 180 derajat. Kalau tambah 180 derajat itu sama dengan ditambah 90 derajat 2 kali. Di sini tambah 90 derajat jatuh ke sini. Tambah 90 derajat lagi jatuh ke sini. Nah, kita periksa di sini nilai sin positif negatif. Negatif di kuadran 3 nilai sin. Ini jadi gitu hubungannya. Lagi supaya paham. Cos alfa min 3pi. Gitu ya. Nah, kalau ininya kelipatan bulat dari pi, ini nggak akan berubah, pasti cos. Itu. Tinggal tanda depannya bisa min, bisa plus. Kalau kalian nggak yakin ya pakai rumus yang tadi. Ini min 2 sin kali alfa sama apa, pokoknya ada rumusnya. Tapi kalau ini kelipatan pi bisa cepat. Jadi kembali ambil alfanya di kuadran 1. Saya pakai warna lain ya. Warna biru. Ini alfanya di kuadran 1. Mundurin sebanyak 3pi. Kalau 3pi itu saya biasanya memandang 6 kali setengah pi supaya kelipatan setengah pi. Karena setengah pi itu mundur setengah pi itu pindah kuadran. Ini mundur setengah pi, dikurangi setengah pi, kurangi setengah pi, pindah kuadran lagi, kurangi setengah pi, baru 3 kali, 4 kali, kurangi setengah pi, 5 kali setengah pi, 6 kali setengah pi. Nah, di sini nilai cos itu apa? Negatif. Pasti hubungannya gitu. Ya. Paham? Berlaku juga pertukaran tangan dengan kotangan. Tangan
alfa min atau tambah 5pi gitu ya. Nah, ngelihatnya kembali saya pakai warna lain yang merah sudutnya. Ini alfa di sini ditambah 5pi itu ditambah 10 kali setengah pi ya. Kalau kenapa saya pakai setengah pi? Karena setengah pi itu pindah kuadran. Kalau di ini yang merah ditambah setengah pi pindah sini. 1 kali, 2 kali setengah pi-nya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Nah, tangan di sini tandanya kuadran 3 positif. Jadi ini akan menjadi tangan positif alfa ya. Plus. Gitu ya. Paham nggak ini? Si Arif paham Mbak? Paham, Pak. Putri, paham nggak Putri? Kemana si Putri? Putri. Paham, Pak. Oke. Gitu ya pertukarannya tangan dengan enggak. Kalau ditambah kelipatan pi, bulat pi, enggak berubah. Nah, kalau ditambahnya kelipatan setengah pi, merah, biru. Sin misalkan, alfa ditambah 3/2 pi. Ini akan berubah menjadi cos. Kalau kelipatan ininya kelipatan setengah pi gini ya, pecahan setengah pi. Tinggal tandanya. Tandanya coba kita lihat lagi. Ini saya hapus dulu ya, udah terlalu penuh. Kembali kayak tadi, kita lihat tandanya. Sudutnya selalu ambil alfanya di kuadran 1. Ditambah 3/2 pi, berarti ditambah setengah pi, setengah pi, setengah pi. Tambah setengah pi, pindah kuadran. Tambah setengah pi, tambah setengah pi. Nah, di sini, si ini yang dilihat ya. Sin itu apa? Negatif. Jadi ini. Gitu. Ya, yang dilihat tandanya tuh si sin, si tangan, atau yang depannya ya. Yang depannya dilihat tuh. Setelah ditambahin, gitu si sinnya itu diperiksa. Yang lain. Misalkan tangan. Alfa min 5/2 pi. Nah, karena kelipatan setengah pi, pasti jadi temennya, kotangan. Tinggal tandanya. Kembali tandanya saya periksa pakai warna merah di kuadran 1. Sekarang mundur setengah pi 5 kali. Kalau mundur ke sini ya, searah jarum jam. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sini nilai tangan apa? Negatif. Oke. Coba ini kalian jawab. Kalau udah paham benar. Cos alfa ditambah apa ya? 7,5 pi. 7. Jangan. Ya, bukan 7,5 pi. 7/2 pi. Ini menjadi apa? Bilang dulu ininya. Jadi apa? Jadi sin ya. Karena ini enggak kelipatan bulat dari pi. Kalau kelipatan bulat dari pi, tetap cos gitu. Kalau kelipatan setengah pi, dia jadi sin. Tandanya apa? Tandanya apa, Hanan? Ini si Hanan kalah ngobrol di kosan ya. Halo Hanan. Hanan. Iya Pak. Ini jadi apa tandanya? Kamu nggak merhatiin ngobrol tuh. Jadi apa tandanya? Bingung kan jadinya, nggak tahu. Coba siapa yang tahu tandanya? Ini plus atau min? Yang ini hasilnya. Positif Pak. Coba kita periksa ya, positif katanya. Alfanya di sini saya jalanin setengah pi sebanyak 7 kali. Berlawanan jarum jam karena ditambah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cos di kuadran 4 positif plus gitu ya. Oke, ini nanti mempercepat. Kalau ini kalian nggak hafal, ya harus kayak ini menjadi diurai sin alfa cos pi ditambah cos alfa sin pi dihitung akan ketemunya ini nanti. Kan ada sin A tambah B ada rumusnya. Cos A tambah B juga ada rumusnya. Gitu ya. Kalau tangan dijadikan sin per cos gitu. Nah, kalau ininya kelipatan pi atau kelipatan setengah pi bisa dihitung cepat dengan cara saya barusan. Baru saya bahas soal nomor ini. Maaf Pak. Ya. Saya masih kurang ngerti Pak yang dari 3/2V yang cara cepat Bapak jelasin itu. Lagi ya. Kalau gitu pakai contoh lagi. Karena ini mah harus pakai contoh. Hapus dulu. Mau apa kamu? Mau tangan, sin, atau cos apa ini depannya? Sin aja. Mau dosa. Sin itu dosa. Sin, sudut, apa? Ditambah mau dikurang? Ditambah. Ditambah kelipatan bulat dari pi atau kelipatan setengah pi? Kalau bulat pi itu tambah pi, tambah 2pi, tambah 3pi. Kalau setengahan tuh misalkan 1,5 pi, 2,5 pi, 3,5 pi gitu. Apa 5,5 pi gitu ya? Iya. Nah, kalau ininya enggak bulat dalam pi, ini berubah jadi temennya, sin jadi cos. Gitu ya. Tinggal tandanya di sini. Tandanya bisa positif, bisa negatif. Oke, kita periksa tandanya. Caranya gini. Selalu tempatkan alfa di kuadran 1. Kemudian tambahkan ini. Ini kan 5,5 pi itu berarti 5 kali 2, 10, 11. 11 kali setengah pi kan? Nah, maka si alfa yang di sini, yang diambil di kuadran 1, tambahin setengah pi 11 kali. 1 kali itu pindah kuadran. Ini tambah setengah pi pasti di sini jatuhnya. Tambah setengah pi lagi ini. Sampai 11 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jatuhnya di sini. Nah, di sini ini di kuadran 4 jatuhnya. Sin nilainya positif negatif? Di kuadran 4. Nilai negatif. Jadi ini ngikuti min tandanya. Gitu. Udah bisa? Tapi kalau misalnya dia min, berarti dia clockwise ya? Apa? Kali lagi? Kalau misalnya V kurang 5,5 V, alfa kurang 5,5 V. Nah, coba kita hitung lagi. Sin alfa dikurang 5,5 pi ya. Nah, ini saya hapus karena udah terlalu banyak. Ini karena ini kelipatan setengah pi nggak bulat, selalu jadi cos. Kalau kelipatan bulat dari pi tetap sin gitu. Tinggal tandanya. Selalu alfa di kuadran 1. Kalau minus berarti mundur sudutnya, negatif. Kalau sudut negatif itu searah jarum jam. Ini sama 11 kali setengah pi gitu 11 kali, tapi arahnya sesuai jarum jam. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali. Nah, di sini nilai sin apa? Positif negatif? Positif. Positif. Gitu. Sudah paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Nah, pertukarannya sin dengan cos, tangen dengan kotangen. Sekan kosekan nggak berlaku ya. Sekan kosekan tidak berlaku rumus ini. Cara ini nggak berlaku. Ya, silakan. Makasih, Pak. Permisi, Pak. Ya. Itu kenapa diputar 11 kali ya, Pak?
Kan kalau kita berubah kuadran dari sini ke sini tuh ditambah setengah pi. Coba kalau ini, misalkan pi per 6 30 derajat, ditambah setengah pi, ditambah 90 derajat kan? Jadi ini ke sini kan? Setiap ditambah setengah pi itu pindah kuadran. Saya kenapa ngitungnya 11 kali setengah pi ini? Karena setiap setengah pi itu sama aja dengan pindah kuadran. Ya. Tahu nggak? Ini nih. Kalau ada sudut di sini sebesar alfa. Kalau ditambah setengah pi, berarti ditambah 90 derajat nih. Dia akan jatuh di sini kan? Sudutnya. Si titik ini kalau saya ini busur lingkaran ya bawa ke sana. Jadi kenapa nggak 1 pi saya? Karena saya mengingatnya setengah pi itu pindah kuadran. Dari sini kalau ditambah setengah pi lagi akan jatuh di sini. Gitu. Jadi tadi 11 kali saya muter setengah pi itu setiap 1 kali itu pindah 1 kuadran. Gitu. Paham tidak? Oh, biar enak itu ya, Pak. Biar enak dibikinnya putarannya setengah pi. Oh, paham, Pak. Makasih, Pak. Jadi, satu lagi supaya lebih paham lagi. Kalaupun ada gini, min 7 pi, gitu. Nah, ini kan kelipatannya bulat dari pi. Karena bulat, ini tetap cos, nggak berubah. Nah, nandainnya, saya nggak pi 7 kali, tapi setengah pian 14 kali. Ini dikurangi 1, kurangi 1 pi, setengah pi, setengah pi harus 14 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali, 12 kali, 13 kali, 14 kali. Hati-hati jangan salah ngitung. Jadi jatuh di sini. Yang dilihat ini si tanda cos negatif. Gitu ya. Hati-hati ngitung kalau udah banyak ngitungnya hati-hati ya. Keliru 1 kuadran itu ya nanti salah itu tandanya. Nah, ini memudahkan soal seperti ini. Mau manual aja ya, manual. Manual itu idenya kan sambil diomong, sambil ditulis jadi lebih paham. Ketimbang langsung saya klik ciluk, Mbak, digini kan idenya nanti nggak jelas. Sebentar. Ini teh mana? Oke, kita mau ngitung ini. Arahan pertama selalu coba substitusikan. Kalau disubstitusikan ini menjadi setengah pi kurang 0. Ini tangen 3/2 pi. Tangen 3/2 pi nggak ada. Min tak hingga ya nilainya atau tak hingga di 3/2 pi itu. Nah, jadi 0 kali ini tidak ada, ini tak hingga atau min tak hingga, harus lihat grafik tangan. 0 kali tak hingga nggak boleh disimpulkan. Oh, 0 kali sesuatu udah 0, nggak boleh ya. Kalau 0, kalau ini nilainya si tangan misalkan 100, boleh 0 kali 100 ya 0. Kalau nilai ini min 1000 ya boleh 0 kali min 1000 0. Tapi kalau 0 kali tidak ada atau 0 kali tak hingga nggak boleh jadi 0. Jadi nggak bisa dihitung langsung. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana ya? Saya akan arahkan supaya berbentuk moga-moga tangan U per U gitu ya. Moga-moga bentuknya sama dan nanti U-nya menuju 0. Jadi hasilnya 1 gitu. Moga-moga. Oke. Yang ini saya udah susah ada 3X-nya. Sedangkan mau tangan U per U. Saya munculkan di sini 3X juga supaya ada 3X. Jadi idenya saya munculkan dulu 3X ya. Ini mah nggak diubah-ubah, titik limit nggak boleh diubah-ubah ya. Ini pengen 3X. Kalau 3X kan harus kali 1/3 ya. Kalau nggak ngerubah soal dong. 3X min berapa?
Jadi ingat, otak saya jadi kacau. Berapa? 1/6 pi, Pak. Masa? 3/2. 3/2, Pak. Hah? Katanya 3/2 1/6. pi. 3/2 pi, Pak. 3/2 ya. 3/2 pi. Betul? Saya nggak ngerubah soal kalau gini kan, sama aja. Kali tangen 3X. Kenapa saya ngubahnya ini 3X? Karena di sini adanya 3X. Kalau yang tadi saya sebut si alfa-alfanya itu, alfanya itu 3X. Kemudian kan saya pengennya tangen U per U. Gimana? Nah, saya olah gini. Tangen 3X ini, saya pengennya menjadi ini. Sudutnya di sini dibalik. Lebih enak. Ini ada tangen 3X. Ini anggap aja kayak alfanya ya, tadi alfa. Ini kayak alfanya. Ini saya pengen sudutnya adalah 3X min 3/2 pi. Jadi di sini harus apa? Tangen atau kotangen? Supaya nanti ini sama. Nanti tandanya belakangan. Kotangan, Pak. Nah, kotangen ya. Karena ininya kan nggak bulat, kelipatan setengah pi. 3/2 pi. Jadi harus di sini kotangen. Paham nggak dulu itu? Kalau bingung ini ganti aja alfa, ini alfa, nanti alfanya tuh 3X. Gitu ya. Alfanya sama dengan 3X, nanti kita masukkannya 3X. Paham ya? Kalau ini saya tulis tadi tangen, nggak benar karena ini bukan kelipatan bulat dari pi. Ini kelipatan setengah pi. Kelipatan setengah pi berarti ini harus, kalau ini tangen, di belakang kotangen di kanannya. Tapi kita punyanya ini. Ini yang kita sesuaikan. Oke? Tandanya. Kita periksa lagi. Alfanya di kuadran 1. Si 3X-nya itu. Alfanya di kuadran 1. Lihat. Mundur 3 kali setengah pi. Setengah pi, setengah pi, setengah pi. Di sini kotangen tandanya apa? Negatif ya? Tuh, gitu. Nah, paham nggak? Fishing apa? Fishing patchin, fishing. Pitching, Pak, paham. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini minus mau di sini juga sama aja ya. Betul nggak? Kalau ini minus hubungannya, saya kalikan min 1 kedua ruas, ini jadi gitu kan? Karena saya perlu itu karena ini di sini di soalnya tangannya positif. Jadi saya perlu hubungannya yang ini. Sebenarnya ngitungnya tadi gini, ya. Kayak yang saya ajarkan tadi ini dapatnya minus. Nah, sekarang saya mau menggantikan tangan ini dengan yang sudutnya kayak gini. Jadi ini limit sepertiga sama konstanta kedepankan aja. Limit X mendekati setengah pi. Ini 3X min 3/2 pi. Tangannya berubah menjadi minus kotangan itu ya. Minus kotangan 3X min 3/2 pi. 3X itu yang saya sebut alfa di kanan. Ya, alfanya 3X. Supaya gampang tadi lihatnya alfa itu. Belum terbentuk seperti ini. Kotangannya yang ada kan rumusnya di sini, yang ada rumus-rumusnya untuk tangan aja, untuk kotangan nggak ada. Kita ubah ke tangan. Gitu. Sama dengan sepertiga limit X menuju setengah pi. Ini 3X min 3/2 pi. Nah, kotangannya saya ke bawah kan. Jadi tangan kan. Tangan 3X min 3/2 pi. Ada tanda minus. Tanda minusnya saya taruh ke depan. Ya, minus yang ini. Oh ya, kalau di ujian ini jangan nulis gini ya. Nggak pakai kurung gitu. Atau ini pakai kurung, yang ini gini.
Nanti dianggap ini dikurangi ini. Padahal bukan. Ini dikalikan ini. Karena kali gitu ya. Oke. Saya udah terbentuk nih. U dibagi tangan U. Rumusnya kan sama dengan ada kan? U dibagi tangan U. Tinggal diperiksa menuju 0 enggak? Coba masukin ini setengah pi. Ini 0 kan? Ini 0. Bentuknya sama. Jadi ini sama dengan 1 limitnya. Ya, sama dengan min 1/3. Oke? Kalian bisa cek pakai GeoGebra. Biasanya GeoGebra untuk ngecek, jalan saya bener nggak itu. Tulis aja limit, nanti ada aturannya. Dia keluar petunjuknya. Harus ditambahin fungsi, koma, titik limitnya. Nanti di enter keluar jawabannya. Saya kalau panggil GeoGebra nih lama nih. Udah sendiri aja dulu. Nah, loadingnya lama, males. Oke, lagi ya. Waduh, udah hampir sejam. Cuma ngebahas 1 halaman nggak selesai. Coba kuliah 1 halaman. Bisa dimarahin kalau itu sama ITB. 6. Buka aja ya ini. Oke, ini nggak digeser-geser, kayaknya dibagi aja. Oke. Penyebutnya 0. Kayak ide siapa tadi yang ngomong, yang cewek terakhir, dibagi 2x aja gitu saya ya. Tujuannya supaya muncul ini. Oke, gitu. Bener nggak itu? Afif, bener nggak ini? Oh ya, saya sampai lupa ngumumkan dulu. Kalian itu ada ruang bertanya, namanya ruang MAC. Udah diumumkan belum ke kalian? MAC itu nggak tahu jalannya online atau enggak, nanti saya tanyakan dulu. Itu tempat tiap hari ada yang jaga. Cuma dilakukannya online atau enggak saya harus tanyakan. Kalau dulu waktu sebelum pandemi ya on-site gitu, ada satu ruangan dekat teknik industri kalau nggak salah ruangannya. Nah di sana setiap mahasiswa bisa datang bertanya. Sepanjang hari ada asistennya, 2 atau 3 yang jaga. Jadi silahkan bertanya ke sana kalau ada soal yang sulit. Kalau di jauh sebelum ujian ya biasanya ruangan itu tuh yang datang sedikit. Jadi kalian bisa tanya banyak soal seperti guru les privat. Kalian mau manfaatkan sehari 5 jam juga boleh. Gitu ya. Enak gitu guru privat gratis. Kalau deket-deket ujian biasanya penuh yang nanya. Nah, jadi kalau mau bertanya jauh-jauh hari itu. Nanti saya jelaskan lagi MAC. Ingatkan ya untuk saya menjelaskan. Saya harus tanya dulu yang sekarang masih bisa on-site atau online. Oke. Ini benar nggak? Salah ya. Sin 2x dibagi 2x enggak 1. Karena x-nya menuju pi. Ini kan nggak menuju 0. Meskipun bentuknya sama. 2x, 2 kali pi ya 2 pi. Jadi limitnya yang merah ini bukan 1. Salah. Tuh, salahnya ini. Nggak boleh 1. Jadi cari cara lain. Oh, saya salah tadi ya. Difaktorkan ini. Bukan difaktorkan, dikalikan ini sekawannya ini. Tuh, idenya yang tadi saya mentok. Cari lagi ide lain. Ini dikalikan jadi ini dikalikan ini. Sin 2x-nya berubah jadi 2 sin x cos x. Dikalikan 1 min cos x. Oke? 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Oke? Cos pi nggak ada masalah ini cos pi. Cos pi itu kan min 1.
1 min cos pi masalah. 1 min cos pi, nggak masalah juga. Cos pi-nya min 1, 1 dikurangi min 1, ini 2. Ini nggak 0, ini nggak 0, ini aja yang 0. Tapi bisa dicoret dengan ini, 1 biji. Betul? Ini sin-nya bisa dicoret. Nggak ada masalah sekarang ini. Cos pi min 1, 1 min cos pi jadi 2. Atasnya 0. 0 dibagi bilangan yang bukan 0. Ini kan nggak 0. 2 kali min 1 kali 2 lagi. Begitu. Jadi langkah saya tadi salah tuh. Nggak diginikan, dikali sekawan dari ini. Nah, yang gini perlu latihan. Karena apa? Tidak ada metode umum untuk ngitung limit. Kalian tapi kalau sering berlatih, nanti feelingnya cepet. Gitu ya. Feelingnya cepet. Nah, ini tadi saya sampai nggak bisa. Kacau. Itu harusnya soal cukup gampang. Oke, paham ya ini? Jadi kita lihat bahwa variasi soalnya banyak. Teorinya dengan SMA nggak beda jauh. Pak. Ya? Itu sin X yang tadi bisa dicoret tuh, dia bisa dicoret karena dia tuh udah pasti 0 gitu. Sebentar, saya buka lagi. Mana? Muncul lagi di layar yang atas. Bawa dulu ke bawah. Nah, ini kenapa bisa dicoret? Kalau dia tidak 0 ya. Gini, saya nulis dulu di sini. AB per AC boleh dicoret kalau A-nya nggak 0. Kalau A-nya 0 nggak boleh. Jadi 0 kali B dibagi 0 kali C, nggak boleh B sama dengan C gitu ya. Tapi kalau di masalah limit kan X-nya tidak sama dengan Pi. Pi-nya jangan dilihat, titik limitnya tuh jangan dilihat. Jadi ini X-nya tuh berada di kiri dan di kanan Pi. Dari kiri dan kanan Pi. Kalau dari kiri dan kanan Pi, berarti sin X nggak 0 kan? Sin X tuh 0 kalau X-nya sama dengan Pi. Kita hanya ngelihat di kiri Pi sama di kanan Pi. Baik di kiri Pi atau di kanan Pi, sin X nggak 0. Jadi boleh dicoret. Gitu. Ya. Kenapa boleh dicoret? Karena ini nggak 0. Gitu. Jadi ini. Selanjutnya ini udah lupakan, kita konsentrasi di sini. Gitu. Nah, limit kalau nggak ada masalah, seperti ngitung nilai fungsi aja. Jadi betul-betul kayak ngitung pi. Sebenarnya mah bukan. Kalau pakai epsilon delta ya lain ngitungnya tuh. Tapi khusus kan kita udah punya rumus-rumus kemarin. Gitu ya. Kalau penyebutnya nggak ada masalah, ya tinggal limit pembilang dibagi limit penyebut. Limit pembilang 0, limit penyebutnya nggak 0. Nggak ada masalah. 0 dibagi bilangan. Begitu ceritanya. Berarti kalau untuk yang sin 2X itu Pak, yang di atas yang salah itu dia kena 0 ya Kak? Jadi bukan. Ini nggak sama dengan 1 limitnya yang merah. Kenapa limitnya nggak sama dengan 1? Balik lagi ke sini, kita lihat catatan kuning ini. Bentuk sama, itu hasilnya 1, kalau ininya menuju 0. Ininya, bukan titiknya ya, bukan titik limitnya. Kalau ininya menuju 0. Ini kalau X-nya 1 kan ini 0. Yang ini, kalau X-nya 1 dia 0. Yang ini, kalau X-nya 0, dia enggak 0 ini. Enggak 0, enggak boleh ini bilang limitnya 1. Sama dengan kasus di sini. Kalau X-nya pi, ini kan 2 pi, bukan 0 kan? 2 pi enggak 0. Jadi nyimpulkan limit yang merah 1 ini salah. Paham nggak? Oke, baik. Paham, Pak.
sin kuda dibagi kuda, ingat ini, sin kuda dibagi kuda sama dengan 1 kalau si kudanya itu bernilai 0. Di sini sin kuda dibagi kuda. Masukkan ini titik limitnya. Kudanya 0 enggak? Enggak, 2pi. Ya. Nah, berarti nggak boleh nyimpulin 1. Gitu. Kalau X-nya menuju 0, baru ini boleh 1. Karena 2X-nya jadi 0. Gitu. Ya. Bingung. Nanti latihan yang banyak ya. Makanya. Ini udah tadi ya. Ini nih. Oke, saya akan jelaskan yang ini. Di crop. Aduh, nanti saya nggak bisa lagi, cilaka. Udah jadi pecat jadi dosen. Yang ini tadi harus bisa loh. Ini entah kepala tuh. Saya harus bisa sekali ini. Tapi tadi tersesat. Sebenarnya kalau ngerjain sendiri, saya cari jalan lain juga ketemu. Cuma tadi kalau mikir-mikir dulu, lama, ya udah tak buka solusinya. Oke, ini. Ingat, sin per X sama cos per X itu osilasi terus ini. Kalau nggak ada depannya, ya dia nilainya nggak ada cos per X. Untuk X menuju 0 tuh. Sin per X juga nggak ada ya. Yang gambarnya osilasi terus. Nah, tapi ini ada depannya ini. Kalau dimasukkan ini 0, ini nggak ada limitnya. 0 kali nggak ada, nggak boleh 0. Nggak boleh gitu ya. Sama dengan 0 gitu, nggak boleh. 0 kali nggak ada, atau 0 kali tak hingga, belum tentu 0 hasilnya. Harus diolah dulu. Coba saya bikin gini, benar nggak? X, cos per X. Ini X-nya 1, saya ke bawahin jadi per X. Gitu. Boleh? Boleh, betul. Nggak ada yang salah. Tapi mau diapain? Limit ini kan nggak 1. Nggak bisa ngitung juga. Batal deh. Mau diapain? Nah, yang muncul cos per X kuadrat gitu harus pakai apit. Kita lihat gini, apitnya. Cos dulu. Per X. Mengapitnya tuh direka-reka dari sini ya, dicoba-coba dari fungsinya. Ini kan gini ya. X-nya tentunya nggak 0 ya. Karena X menuju 0. X-nya sendiri nggak 0. Betul? Benar nggak? Yang saya tulis terakhir betul nggak? Leonard. Ini benar nggak? X-nya nggak boleh 0 ya? Iya, nggak boleh 0. Ini benar atau salah? Kalau salah kasih contoh. Kalau benar, kenapa benar? Kayaknya Nggak boleh kayaknya, ini mah kayak miskin sedang juga berlaku. Benar atau salah? X nggak boleh 0 berarti. Nah, kamu belum tahu gitu udah. Iya, gue belum tahu. Jessica, benar nggak ini? Benar, Pak. Kenapa? Karena kalau sesuatu pasti range-nya dari... Nah, betul. Kos apapun, nilainya kan range-nya -1 sampai 1. Paling kecil -1, paling besar 1. Nah, betul ya. Boleh nggak kedua ruas saya kalikan dengan X? Boleh nggak? Semua ruas dikalikan X? Tidak boleh. Kenapa? Kalau X-nya negatif, nanti harus berubah tanda pertaksamaannya. Tapi dikalikannya X kuadrat. Nah, ini kan pasti positif, betul? Dan nggak boleh 0 X-nya. Memang ini kan 0 dibuang di masalah limit. Jadi dikalikan X kuadrat boleh. Kenapa? Karena ini pas dijamin positif. Kalau dikali bilangan positif, ini nggak berubah. Kan? X kuadrat. Kenapa dikasihkan X kuadrat? Karena saya mau ngebentuk ini ya. Dari awal mau mengapit fungsi itu. Gitu?
Nah, sekarang saya terapkan ini prinsip Apit. Saya hitung limit X mendekati, harus sama ini, 0 ya, 0. Min X kuadrat. Polinom tinggal masukkan titiknya. Min 0 kuadrat ya 0. Saya hitung juga yang ini. X kuadrat. 0 juga. Sama. Untung sekali kalau sama. Menurut prinsip Apit, awas di ujian disingkat gitu, dipotong nilainya minus bahkan. Apa ditulis? Menurut prinsip Apit gitu. Maka limit yang di tengahnya juga sama. Tanpa dihitung lagi. Dan memang ini nggak bisa diutak-atik. Paham? Itu prinsip Apit. Nah, loh banyak soalnya variasinya. Ini, ini lebih susah nih. Oke lah, saya bahas lah khusus untuk kalian. Kuliah kelas lain mana ada yang ngebahas soal sebanyak ini. Lihat aja. Demi anak K27 dan K08 aja ini. Karena waktu kita cukup berlebih, jam tutorialnya dipakai ini, ya udah saya bahas agak banyak ya. Jadi setengah tutorial nih bahas soal-soal. Kayak tadi, ini ada sin per X, nggak bisa diutak-atik ini sin per X. Kepaksa cari Apit. Ini diapit dengan min 1, 1 ya. Kembali X-nya nggak 0 ya. Titik limitnya nggak diitukan, titik limitnya. Oke. Boleh nggak saya kalikan X? Nih, semua ruas dikalikan X? Nggak boleh. Karena X bisa negatif. Nah, gimana ya? Padahal saya perlunya X kali sin per X. Saya idenya gini. Saya mau ngitung, saya mau pakai ini nih. Rumus ini. Mana yang mutlak-mutlak tuh? Di limit sepihak ya. Di mana ya? Lupa, baru kemarin kuliahnya. Sebentar. Saya lihatkan ini. Yang rumus 3 di bawah itu saya ingat ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Rumusnya ada 3 di bawah. Mana ya? Bentar. Ada 3 rumus di bawah warnanya. Nah, ini. Lihat. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit semula 0. Saya akan coba-coba pakai ini. Kalau gagal ya nanti pakai cara lain ya. Kita coba-coba. Oke. Jadi saya mau ngitung mutlaknya aja. Kalau mutlaknya ini pasti gitu kan ya. Pengapitnya cukup min 1 juga boleh pengapitnya. Tapi kalau mutlak pasti lebih besar nih. Saya kalikan, tadi kenapa saya pakai mutlak? Karena saya nggak boleh ngali X. Saya kalinya dengan mutlak X. Kan positif tuh. 0 kali mutlak X ya 0. Yang ini mutlak X kali sin per X. Gitu ya. Ini mutlak X. Boleh kali mutlak X. Karena mutlak X nggak 0. Dan nggak negatif. Nggak 0-nya kenapa? Karena ini. Dari awal X sama 0-nya nggak diperhitungkan. Ini menjadi X sin per X. Lebih mudah. Nih. Nah, sekarang saya hitung limit kirinya. Limit pengapit kirinya. X menuju 0. Ngikuti ini ya, 0-nya ya. Sama 0. Dari fungsi 0, limit konstanta tetap. Limit X mendekati 0 dari mutlak X. Kalian boleh hitung pakai limit kiri kanan atau dimasukkan langsung juga ketemu. Ya, 0. Harga mutlak 0, 0. Sama lagi.
Maka saya simpulkan limit X mendekati 0, X sin 1/X, ya 0 menurut prinsip Apit. Nah, tadi rumusnya. Kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0. Gitu. Jadi bolak-balik rumus. Jadi ingat kita gitu kan. Jadi limit X mendekati 0 tanpa mutlak pakai rumus tadi ya 0. Beres. Gitu. Oke, ya. Lanjut lagi. Belajar. Kalau masih pusing belajar. Jadi saya terus maju lagi mana tadi? Kejauhan. Mana? Ini. Bayangkan nih, udah hampir sejam setengah, satu halaman aja yang dibahas. Ini saya bahas ya, yang C ya. Yang D nggak mau saya bahas, kehabisan waktu saya. Berarti hari ini mungkin cuma satu halaman ini. Ini fungsi floor. Hati-hati, fungsi floor nggak bisa dimasukkan gitu aja. Kayak polinom itu nggak bisa. Ini nggak bisa kita hitung gini. Limit, langsung masukkan gitu menjadi floor 1 gitu ya. Floor 1 kan sebenarnya 1. Masih ingat nggak ini? Kalau 1,5, ini berapa? Nilainya? Fishing. Ini berapa nilainya? Nggak belajar mah lupa. Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari dia. 1,5. 1,5. 1, Pak. Nggak mungkin 1,5. Bilangan bulat terbesar. Bulat. 1, Pak. 1. Yang nggak boleh lebih dari dia. Kalau min 1,5, Min 2. 2. Min 1, Pak. Min 1. Min 1. Iya, Pak. Nggak boleh. Min 1 mah lebih besar. Nggak boleh lebih besar dari dia. Pak. Min 2, Pak. Min 2. Min 2. Min 2, Pak. Min 3 boleh nggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Harus yang paling besar tapi nggak melebihi ini. Min 2 kan lebih besar. Tapi nggak melebihi min 1,5. Oke. Nah, yang gini nggak bisa kayak mutlak dimasukin tadi. Karena apa? Coba kita lihat. Ini. Bukan mutlak. Floor X. Atau sama aja simbolnya ini ya. Kalau floor tuh ada 2 simbolnya itu. Atau gitu. Harga mutlak ditambah kurung siku. Itu floor X. Kalau kita buka 1, kalau X-nya di mana? Berapa ini? Lupa. 1, 2. 1. Mana yang masuk? 2-nya masuk atau 1-nya masuk? 1-nya, Pak. 1, Pak. Bernilai 2 kalau? 2, 3. 2 sampai 3. Bernilai 3 kalau? Gini 3 ya. sampai 4. Bernilai 0 kalau? 0 sampai 1. Titik-titik ya. Cukup di situ karena apa? Karena ini limit X mendekati 1 yang ini. Mana? Limit X mendekati 1. Jadi kita harus ngelihatnya dari 1 di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Tapi yang sedekat mungkin ke 1. Oke. Nah, di 1-nya jangan dilihat ya. Di kiri 1 kan berlaku ini. Di kanan 1 berlaku yang ini. Ini X besar 1, ini X kurang 1. Di 1-nya nggak mau dilihat. Jadi ini harus mau nggak mau pakai limit kiri kanan. Dibuka. Limit X mendekati 1 kiri
Gitu. Sama dengan limit X mendekati 1 kiri. Lihat, di kiri 1 tuh banyak. Ini semua di kiri 1 nih, yang di atas ini. Tapi yang sedekat mungkin dengan 1. Di kiri 1, sedekat mungkin dengan 1 adalah aturannya yang ini, betul? Ini kan di kiri 1 tuh, paling dekat ke 1. Nah, ini menjadi dibuka 0. Sepanjang interval ini yang dekat 1, di kirinya selalu 0 Y-nya. Gitu ya. Oke. Jadi, nah udah dibuka, udah nggak ada tanda pagar anehnya lagi. Ya ini limit konstanta gini. Limit X mendekat 1 kanan. Di kanan 1, tapi sedekat mungkin ke 1. Di kanan 1 itu berarti lebih besar dari 1, tapi sedekat mungkin dengan 1. Yang ini, aturannya ini. Dibuka menjadi 1. Nah, kesimpulannya limitnya tidak ada. Ya. Di 1. Jadi nggak bisa dimasukkan gini aja. 1 gitu. Ini nggak boleh dimasukkan gini. 1. Dan ini nilainya kalau dihitung, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 1 gitu. Salah ini ya. Ngitung limit tuh kalau dia pecah, kayak di 1 ini, aturannya pecah di 1 nih. Di kiri 1 dan di kanan 1, harus pakai limit kiri kanan. Asas sarusah ya. Padahal sama aja kan materinya dengan SMA. Ini saya lewat, ini disubstitusi aja langsung. Kalau nggak ada masalah. Bukan fungsi bilangan bulat terbesar lagi. Oke. Yang nomor 10 saya nggak mau gambar grafiknya. Nah, males. Gampang grafiknya cuma kuadrat, linear, apa. Saya mau ngitung aja limitnya. Oke. Coba. Mau ngitung yang A. Yang A dulu. Fungsinya pecah 4 bagian gitu ya. Limit X mendekati 0 dari fx. Kita lihat ini. Fungsi ini pecah di berapa ya aturannya? Di 1. Ya, di 1. Ini berlaku min X kuadrat. Saya kasih warna merah ini tempat dia pecah ya. Di 1, di 2, kemudian di lebih besar 2. Di 2 sendiri ini nilainya 4. Di sini khusus titik 2 nilainya 4. Gitu, kasih tanda 1 titik aja. Yang ini X sama dengan 2. Di antara 1, 2 berlaku rumusnya X tambah 1. Di kanan 2 berlaku 3X min 3. Khusus di 2 nilainya 4 Y-nya. Nah, sekarang kalau ngitung limit X mendekati 0, itu kita lihat saya kasih tanda warna hijau. Mau ngitung di 0. 0 kan di sini nih. 0 ya. Di kirinya ini kan berlaku, di kanannya juga ini. Di kirinya berlaku ini, di kanannya juga berlaku ini. Di kanannya ya berlaku juga ini, tapi di kanannya yang paling dekat ke 0. Kenapa lagi? Jadi di kiri 0 dan di kanan 0 pakainya yang ini. Selalu pakai ini. Di kiri 0 dan di kanan 0. Ya udah nggak usah pakai limit kiri kanan. Langsung aja. Sama dengan limit X mendekati 0. Di kiri 0 min X kuadrat. Di kanan 0 juga min X kuadrat. Aturan fungsinya. Ini polinom minus 0 kuadrat sama 0. Gitu ya. Sekarang yang B, limit di 1. Di 1. Nah, di 1 di kiri dan di kanannya beda. Harus pakai limit kiri kanan yang B. Limit X mendekati 1 kiri dari fx sama dengan limit
X mendekati 1 kiri dari fx-nya sama dengan ini kan? Nih, di kiri 1 berlaku ini. Min X kuadrat. Setelah itu mah ngitung biasa aja ini satunya. Min 1 kuadrat jadi min 1. Limit kanannya sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, di kanan 1 berlakunya ini. Aturan fungsinya. X tambah 1. Dihitung 2. Kesimpulan, limit kiri dan limit kanan beda. Jadi, limit X mendekati 1 dari fx tidak ada ya. Tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya beda. Coba di 2. Di 2. Harus pakai limit kiri kanan nggak? Ingat, jangan ngelihat di 2-nya kalau limit tuh ya. Lihatnya di kiri 2 dan di kanan 2. Ini harus dihitung limit kiri kanan nggak? Nggak ada yang jawab. Nikita, Gabriela. Ya, Pak. Untuk ngitung limit X mendekati 2, saya harus pakai limit kiri kanan nggak? Pakai. Kenapa? Jangan nebak, harus tahu dengan pasti. Lihat, di kiri 2 dan di kanan 2, fx-nya aturannya sama nggak? Sama nggak? Beda. Beda. Di kirinya berlaku X plus 1, di kanannya 3X min 2. Di 2-nya jangan dilihat ya. Di 2 sama-nya sendiri jangan dilihat. Jadi harus pakai limit kiri kanan, mau nggak mau. Jadi yang C, saya harus hitung pakai limit X menuju 2 kiri dulu. Limit X menuju 2 kiri. Di kiri 2 itu berlakunya X plus 1. Hasilnya 2 tambah 1, 3. Limit kanannya sama dengan limit X menuju 2 kanan dari apa itu? 3X min 3 ya. Di kanan 2. Jadi 3 kali 2, 6 dikurangi 3, 3. Nah, jadi kesimpulannya karena sama limit kiri kanannya dari fx, kita nggak ngitung lagi, disimpulkan 3. Kalau tadi ini beda, disimpulkan tidak ada. Kalau limit kiri sama limit kanan sama, yaitu nilai limitnya. Paham nggak nih kita, Gabriela? Paham, Pak. Di 2,001 perlu limit kiri kanan nggak? Coba kita lihat. 2,001 saya ngegambarnya susah di sini ya. Kekecilan. Saya lihat pakai mikroskop. Pakai mikroskop, nggak usah elektron. Ini tadi titik 2, persis di 2 nilainya 4 di Y-nya. 2,001 di sini diperbesar. 0,0 berapa tadi? 001. Nah, mau ngitung limit di 2001, di kirinya berlaku aturan yang mana? Di kiri 2,001. Aturannya pakai yang mana? Dari Yang 4, Pak. Hah? 3X kurang 3, Pak. 3X kurang 3. 2X kurang 3. Nggak ada 2X kurang 3. 3X kurang 3. Di kirinya? Yang 4, Pak. Hah? Yang 4 dipakai, Pak. Yang sebelah kirinya, Pak. Ini? Yang 4, Pak. Yang 4 nggak boleh. 2-nya jangan dilihat. Oh, nggak boleh. Bukan. Titik tertentu nggak dilihat. Harus dilihat di kirinya sedekat mungkin dengan ini. Kalau 4 mah jauh ini. Aduh, lihat udah saya perbesar nih jauh. Yang deket-deketnya di sini. Berlaku apa aturannya? 3X kurang 3, Pak. Meskipun dekat sekali kedua, tetap di sini berlakunya 3X min 3.
Di kanannya? Di kanan 2,001? Sama Pak. juga ini kan? 3X min 3 juga kan? Kan semua yang di kanan 2 berlakunya ini. Sama aturannya. Ya udah nggak usah pakai limit kiri kanan. Menuju 2,001 dari fx. Ya ngapain pakai limit kiri kanan? Meskipun pakai limit kiri kanan boleh. Ini selalu 3x min 3. Ya udah tinggal masukkan 3, 6, 6,003 dikurangi 3 sama dengan 3,003. Gitu ya. Paham? Pak, mau nanya, Pak. Mm-mm. Berarti itu yang 2,001 tuh berarti udah dianggap lebih dari 2, berarti dianggap masuk ke 3x kurang 3 aja, Pak? Betul, bukan dianggap. Ini lihat. Besar 2 berlaku ini. 2,001 kan lebih besar dari 2. Oh iya, Pak. Nah, Oke, kalaupun di kiri kanannya nih aturannya sama, mau ngitung pakai limit kiri kanan juga boleh. Misalnya, saya nggak yakin, saya pakai limit kiri kanan aja, ini nggak jadi. Saya mau ngitung pakai limit kiri dan kanan karena saya ragu-ragu gitu ya. Ngitung pakai limit kiri kanan mah selalu boleh. Kiri, di kirinya berlaku, nah itu yang nggak boleh keliru, berlaku aturan fungsi yang mana. Di kirinya berlaku ini. Kalau kita lihat ke yang atas, di kiri 2,001 tuh berlaku ini, berlaku juga yang 4, tapi lihat yang sedekat mungkin dengan 2001. Yang sedekat mungkin dengan dia, aturannya ini. Bukan yang 4 atau bukan yang dari sini. Meskipun ini yang di sini sama-sama di kirinya, tapi harus lihat yang sedekat mungkin. Jadi ini 3x min 3. Dihitung tadi 6,003 kurangi 3 sama dengan 3,003. Limit kanannya sama aja. Itu limit X mendekati 2,001 kanan. Aturan fungsinya sama. Kalau dihitung ya sama aja. Simpulkan karena sama hasil limitnya, maka limit X mendekati 2001 sekian karena ininya sama. Cuma di sini sebenarnya nggak perlu pakai limit kiri kanan karena ininya udah sama-sama di kiri dan di kanannya. Paham tidak? Paham, Pak. Makasih, Pak. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Ini ngegambarnya bisa ya, per bagian aja digambar grafiknya. Kan kuadrat X kuadrat tahu. Oke, ini pakai apit lagi. Buka aja, udah capek nulisnya. Mana? Capek juga nih. Besok 6 jam lagi. Tambah lari. Oke. Apa pertanyaannya? Soalnya nggak disalin. Tiba-tiba ada jawabannya. Agak susah yang ini. Apit-apitan lagi kayaknya. Mana tadi? Mana? Nggak bisa di copy paste ke sini. Udah aja saya kerjakan manual ya. Agak lama kalau manual. Ya tinggal satu soal lagi lah. Dan kalian udah nggak ada kuliah lagi. Misalkan F fungsi terdefinisi pada interval min A sampai A. Ya. Terdefinisi dari interval min A sampai A. Dan kita tahu diberikan fx dibagi x mutlak selalu kecil 1. 0 tidak diperhitungkan. 0 nggak dihitung ya, 0-nya nggak dihitung. Mau dihitung limitnya kalau x mendekati 0. Coba kita lihat. Mau pakai apit lagi. Nah, dari sini saya ubah supaya ada fx. Nah, adanya mutlak fx ya nggak apa-apa. Saya punya fx
dibagi X mutlak kecil 1 itu diketahui di soal. Saya tambahkan gini, betul nggak? Ya, kalau mau gini lah. Mau sama dengan juga boleh. Benar ya? Kan ini harga mutlak sesuatu. Harga mutlak sesuatu nggak mungkin negatif kan? Mungkin aja 0 kalau fx-nya 0. Kemudian ini saya ganti idenya. Fx ini dibagi mutlak X. Gitu kan? Kecil 1, besar 0. Saya kalikan dengan mutlak X, boleh nggak? Boleh, karena X-nya nggak 0. Dan X, mutlak X nggak mungkin negatif. Saya kalikan mutlak X menjadi tetap 0. Yang ini dikalikan mutlak X. Nah, sekarang saya hitung limit dari kiri dan kanannya, pengapitnya. Limit X mendekati 0 dari fungsi ini, fungsi 0 dan 0. Limit X mendekati 0 dari mutlak X juga sama dengan 0 ya, mutlak 0 sama 0 itu. Jadi limit X mendekati 0 dari harga mutlak X sama 0. Menurut prinsip Appert. Menurut prinsip Appert. Kok Appert? Ya, limit ininya 0, limit ini 0, maka limit yang di tengahnya juga harus 0. Tapi yang ditanya limit tanpa mutlaknya. Gimana? Limit ininya berapa? Berapa ini? Halo, baru juga tadi ah. 0, Pak. 0. Pakai teorema tadi ya. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit fungsinya juga 0. Ini berlaku bolak-balik rumusnya. Kalau enggak 0, hati-hati, enggak boleh. Kalau enggak 0 hanya berlaku satu arah, ke arah atas aja. Oke, itu adalah kuliah kita 1 hari, cuma 1 halaman. Tapi nanti soal tutorial 2 saya kurangi sedikit ya, ini udah banyak sekali membahas ini. Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, saya hentikan dulu rekamannya. Nggak direkam ya? Oh, direkam.